Aku di situ sebagai subjek. Baru satu kata aja panjang cerita kan. Terus siapa akunya di sini? Awas, memang aku ini kata ganti orang pertama tunggal ya. Aku sederhana memang menyebutnya. Tapi nggak akan bisa sederhana kalau kita komparasi dengan Allah. Di surat Toha ayat 20, Toha ayat 14 juga. Karena Allah itu sama aku. Allah. Surat berapa? 20. Ayat 19. 14. Innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'buduni. Ada kata Allah. Fa'budni. Itu aja dulu. Sungguh aku ini Allah. Sungguh Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. kira-kira kalau Aji sebenarnya terjemahan gitu greget nggak sih kira-kira? Greget lah. Kalau terjemahannya begitu greget nggak sih? Semuanya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Udah. Terus? Maka sembahlah aku. Fa'budni. Fa'aqimis sholata lidzikri. Adakah sesuatu yang dapat dari situ? Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Tidak sesederhana itu. Innya itu mufassirah. Menafsirkan tentang aku. Ingat. Innani, sesungguhnya yang dimaksud dengan aku, nah itu sebenarnya apa? Mufassirah berarti menafsirkan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan aku adalah anallah. Ya hapusnya. Itu pada sakarat semua. Coba kalau kesini aku baca dulu sih. Coba tintanya. Adalah akunya Allah. Nah, tadi saya katakan Allah itu sama Maha Aku. Sesungguhnya yang dimaksud dengan aku itu adalah Allah. akunya Allah. Akunya Allah. Iya Pak. Ganti kalimatnya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah kebenarannya Allah. Begitu ngerti nggak? Sesungguhnya yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah kebenarannya Allah. Begitu ngerti? Ngerti. Karena aku ini sumber subjektivitas. Enggak. Aku inilah yang menjadi malapetaka pertempuran antara sesama manusia. Ego. Aku itu lambang dari sebuah keegoan, egosentris. Jadi kalau ada ego, ya Allah. Nggak ada ego kita itu. Ingat. Kalau ada kebenaran, ya Allah. Karena sekarang banyak orang yang mengaku benar. Tapi kebenaran yang berangkat dari egonya sendiri. Paham? Paham. Jadi kata aku itu nggak sederhana, guys. Ngeri gitu.
bukan cuma sekedar pronoun gitu. Pronoun itu kata ganti kan, pronomina kata ganti kan. Bukan cuma sekedar domir, tapi ada kedalaman makna di situ. Makanya Allah itu sama aku. Inani an Allah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan aku itu adalah akunya Allah. Lalu Pak susah memahaminya Pak, oke kita ganti. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah kebenarannya Allah. Paham maksud itu? Artinya tidak ada kebenaran lain selain kebenarannya Allah. Berarti semuanya kalau ada kebenaran yang lain di luar dari Allah, maka berarti itu bukan sebuah kebenaran. Gitu aja. Paham? Sesungguhnya yang dimaksud dengan visi itu adalah visinya Allah. Kita punya visi, punya cita kan. Sesungguhnya maksud dengan cita itu adalah citanya Allah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan karisma itu adalah karisma. Semuanya ke Allah semua umat. Ini akidah. Ini namanya akal. Ini namanya fondasi. Gitu. Yang tadi saya katakan, perlu saya garis bawahi, apa yang kita kaji malam ini bukan pola pikir saya, ya kan? Juga bukan merupakan pola pikir manusia lainnya, tapi kita kaji adalah dari kitabullah. Dari kitabullah berarti dari Allah. Dari Allah. Sekarang kita korelasikan dengan yang aku yang ada di asyhadu. Berarti siapa akunya di sini? Allah, ya kan? Kalau ada Allah, ini kan bukan Allah, aku yang di sini, tapi hamba Allah yang visinya sudah sama dengan Allah. Ini sesuai dengan Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi kalau ada subjek di sini adalah subjeknya adalah Abdullah, artinya hamba Allah. Hamba Allah ini adalah orang yang sudah menyerahkan keakuannya kepada Allah. Jadi tidak ada lagi subjektivitas dalam dirinya, tidak ada lagi ego dalam dirinya, tidak ada lagi kebenaran ada yang ada dalam dirinya. Kebenaran yang dipakai adalah kebenaran Allah. Subjektivitas yang dipakai adalah subjeknya Allah. Ego yang dia pakai adalah egonya Allah. Ngeri ya? Ngeri. Itu baru asyhadu kan ini sih. Panjang lagi tuh ceritanya tuh. Masih banyak ya pasti. Panjang. Coba sini aja dulu. Jadi dudukan dulu, kita ini adalah Abdullah. Selain Abdullah maka tidak ada legalisasinya orang bersyahadah. Yang pantas bersyahadah itu adalah Abdullah. Tentunya sudah diboboti ilmu tadi. Abdullah yang diboboti ilmu, otomatis visinya sama dengan Allah. Kebenaran yang ada dalam dirinya sama dengan kebenaran Allah. Dia sudah menyerahkan keakuannya kepada Allah. Ini personality. Sampai sini paham? Paham nggak sini? Kalau lamun disimpulkan diartikan asyhadu semuanya naon tadi teh? Aku belum. Oh, baru Kita baru tingkat linguistis ini.
Ini baru sementara. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ini sudah saya siapin bahannya. Nanti di copy boleh. Aku yang hanya sebagai kata ganti orang pertama tunggal bukan berarti tanpa makna. Hingga secara gegabah dan tanpa ilmu kita menyatakan aku. Padahal kita akan berhadapan dengan prinsip akidah dasar bahwa sang maha aku adalah Allah yang saya terangkan barusan. Maka untuk menjaga kesalahan fatal dari masalah vital ini, kita wajib ingat bahwa tugas kita di dunia ini sebagai Abdullah. 5156. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelaslah bahwa aku yang Abdullah menghalalkannya menjadi subjek. Setelah proses dasar akidah insan tersebut tuntas dan duduk, selanjutnya barulah aku melangkah halal dan pasti untuk menjadi khalifatullah. Khalifah. Ya. Di Al-Baqarah 30. Yaitu pengemban amanah Allah. Surat Al-Ahzab ayat 72. Menjadi pelaksana hukum Allah. 3826. Semakin jelas lagi bahwa aku sebagai Abdullah hanya petugas atau aparat Allah. Ya kan? Artinya dia di sini sebagai bukan lagi sebagai subjek tapi sebagai objek. Objek dari siapa? Objek dari Allah yang berhak menjadi subjek dalam menegakkan hukum Allah. Amanah Allah yang membuatnya menjadi tidak subjektif bagi dirinya. Kalau tidak subjektif buat